Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan, summary yang kami buat mengenai SPBE Kementerian Kesehatan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Fadil Ainur Hafi, NIM akhir 132, dan teman saya. Dan saya M. Firman Al-Hakiki dengan NIM akhir 021. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, latar belakang. Sistem pemerintahan berbasis elektronik bidang kesehatan (SPBE) merupakan upaya mengimplementasikan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Merupakan langkah strategis Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan kualitas layanan dan birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Urgensi pelaksanaan kebijakan tersebut bertepatan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang memungkinkan Kementerian Kesehatan untuk melakukan percepatan mendorong digitalisasi bidang kesehatan yang pada akhirnya mempermudah dalam mengakses serta kebijakan dalam pelaksanaan. Kementerian Kesehatan menyadari pentingnya penerapan SPBE dalam strategi kesehatan. Upaya penerapan SPBE telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan terlebih dahulu menerbitkan peraturan undang-undang sektoral yang berkaitan dengan penyelenggara sistem informasi atau SPBE. Di antaranya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 2017 tentang Strategi Kesehatan Nasional dan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan dan tata kelola SPBE di Kementerian Kesehatan. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi banyak pengembangan SPBE di lingkungan Kementerian Kesehatan. Oke, langsung saja ke tata kelolanya. Penataan buah SPBE secara terpadu dalam keputusan Menteri Kesehatan ditunjukkan untuk mendukung pelaksanaan di bidang kesehatan. Penataan dan pengelolaan tersebut dilakukan terhadap unsur SPBE yang terdiri atas 1. Arsitektur SPBE, 2. Rencana SPBE, 4. Proses 5. Data informasi kesehatan, 6. Infrastruktur SPBE, 7. Aplikasi SPBE, 8. Keamanan SPBE, 9. Ya, arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE merupakan deskripsi data dan informasi tur SPBE dan keamanan SPBE untuk layanan SPBE yang terintegrasi yang diberikan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis data dan infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE. Menyusul SPBE pedoman pada arsitektur SPBE nasional, rencana strategis kementerian dan atau dokumen perencanaan lainnya yang berlaku yang dilaksanakan oleh satuan kerja kementerian yang menyelenggarakan fungsi pengolahan dan fungsi. Memberikan fungsi pengolahan data dan menyebabkan konsultasi dan pendaya gunaan aparatur dan informasi birokrasi dalam rangka pesan dengan atur SPBE. Atur SPBE kementerian disusun untuk jangka waktu 5 tahun atau dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan oleh sesuai dengan kebutuhan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi. Selanjutnya, peta rencana SPBE.
Peta rencana SPBE merupakan dokumen mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Peta rencana SPBE secara penyelarasan peta rencana SPBE satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data, informasi dan teknologi informasi dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Peta rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan oleh Satuan Kerja Penyelenggara Fungsi Pengelolaan Data, Informasi, dan Teknologi Informasi. Selanjutnya, rencana dan anggaran SPBE. Rencana dan anggaran SPBE disusun satu tahun sekali dengan pedoman pada arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh satuan kerja kementerian yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data, informasi, teknologi informasi, dan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran. Kemudian ada proses bisnis. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Proses bisnis disusun dengan tujuan memberikan pedoman yang dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE. Proses bisnis disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi. Penyusunan proses bisnis dikoordinasikan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi bersama dengan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana dengan melibatkan satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kementerian menetapkan skala prioritas perbaikan proses bisnis berdasarkan dampak manfaat bisnis dan upaya implementasinya yang akan dijadikan acuan untuk menentukan skala prioritas aplikasi SPBE yang dibutuhkan. Dalam menyusun proses bisnis, satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Selanjutnya, data dan informasi kesehatan. Data kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan. Informasi kesehatan adalah data kesehatan yang telah diolah oleh diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dan data dan informasi kesehatan dalam keputusan menteri ini mencakup semua jenis data informasi kesehatan yang dimiliki oleh kementerian dan atau dapat berasal dari satu, fasilitas pelayanan kesehatan termasuk fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta. Dua, masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Tiga, instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait. Data dan informasi kesehatan disediakan dan dikelola oleh setiap satuan kerja sesuai dengan tujuan dan fungsinya dalam pengelolaan data kementerian berdasarkan pada prinsip satu data di bidang kesehatan, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya infrastruktur SPBE. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi, data pengolahan, dan data penyimpanan data. Perangkat integrasi atau penghubung dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh infrastruktur SPBE digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi setiap satuan kerja. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE harus didasarkan pada arsitektur SPBE. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan misi pengelolaan data informasi dan teknologi informasi. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. Aplikasi SPBE disediakan oleh kementerian untuk memberikan layanan SPBE terdiri atas satu aplikasi umum, dua aplikasi khusus. Administrasi pemerintahan berbasis elektronik, sedangkan pengembangan aplikasi khusus ditujukan
Selanjutnya, aplikasi SPBE. Aplikasi SPBE adalah satuan atau kumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. Aplikasi SPBE disediakan oleh Kementerian untuk memberikan layanan SPBE terdiri atas satu, aplikasi umum, dua, aplikasi khusus. Administrasi pemerintahan berbasis elektronik, sedangkan pengembangan aplikasi khusus ditujukan terhadap layanan publik berbasis elektronik. Pembangunan dan atau pengembangan aplikasi umum dilakukan berdasarkan arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan dan atau pengembangan aplikasi khusus dilakukan berdasarkan arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi reformasi. Pembangunan dan atau pengembangan aplikasi SPBE memperhatikan ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual atas aplikasi SPBE beserta kelengkapannya. Aplikasi SPBE yang dibangun dan atau dikembangkan atas biaya kementerian menjadi milik kementerian dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan persetujuan atau izin dari satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi. Aplikasi SPBE harus dipasang atau ditempatkan pada data center sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, keamanan SPBE. Keamanan SPBE merupakan pengendalian keamanan yang terpadu mencegah pencurian data dalam SPBE. Keamanan SPBE ditujukan untuk melindungi data dan informasi dari ancaman maupun tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kementerian menjamin aspek pengelolaan keamanan SPBE termasuk sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE yang meliputi 1. Kerahasiaan, 2. Keutuhan, 3. Ketersediaan, 4. Keaslian, 5. Kenirsangkalaan, dan 6. Keberlanjutan. Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur. Keamanan SPBE, ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau standar internasional mengenai perlindungan data, kesehatan atau data pribadi. Pengendalian keamanan dan pencegahan kejahatan siber SPBE di tingkat kementerian oleh satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data informasi dan teknologi informasi. Selanjutnya, layanan SPBE. Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan SPBE dilaksanakan dalam rangka transformasi digital di bidang kesehatan terdiri atas 1. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan 2. Layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal kementerian dalam rangka meningkatkan kerja dan akuntabilitas pemerintah di kementerian meliputi 1. Perencanaan, 2. Penganggaran, 3. Keuangan, 4. Pengadaan barang dan jasa, 5. Pegawaian, 6. Kearsipan, 7. Pengelolaan barang milik negara, 8. Pengawasan, 9. Akuntabilitas kinerja, dan 10. Yang terakhir, layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal kementerian. Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung melaksanakan pelayanan publik di kementerian. Meliputi 1. Layanan yang mendukung kegiatan pengaduan publik, 2. Dokumentasi dan informasi hukum, 3. Whistleblowing system, dan atau 4. Layanan publik lain sesuai dengan kebutuhan kementerian. Layanan SPBE dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dengan tugas dan fungsinya. Satuan kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan layanan SPBE dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data informasi dan teknologi informasi. Selanjutnya, penyelenggara SPBE dalam mewujudkan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi melaksanakan pembangunan SPBE perlu dibentuk penyelenggara SPBE yang disebut tim koordinasi SPBE yang terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah terdiri dari 1 menteri, 2 wakil menteri, dan 3 pejabat tinggi media di lingkungan kementerian. Tim pelaksana merupakan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data informasi dan teknologi informasi bersama Digital Transformation Office. Tim pelaksana SPBE memiliki tugas 1. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan SPBE, 2. Merumuskan tata kelola SPBE, 3. Melakukan manajemen SPBE, 4. Melakukan kerjasama dan integrasi penyelenggaraan SPBE kementerian dengan penyelenggara SPBE tingkat nasional, dari pusat, pemerintah daerah, serta pihak eksternal dalam dan luar negeri. 5. Melaksanakan program transformasi digital di bidang kesehatan, dan 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE
Selain melaksanakan tugas sebagai tim pelaksana Digital Transformation Office dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dan implementasi strategi transformasi digital kesehatan, juga memiliki tugas: satu, melakukan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi; dua, melaporkan secara berkala capaian dan hambatan kepada Menteri; tiga, mengharusutamakan transformasi digital ke dalam rencana kerja, anggaran, dan indikator kinerja Kementerian Kesehatan; empat, mendiseminasikan materi muatan transformasi digital kesehatan. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi SPB. Pemantauan dan evaluasi SPB bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPB di Kementerian. Pemantauan dan evaluasi SPBE mencakup kebijakan internal SPBE, tata kelola SPB, manajemen SPB, layanan SPB, dan strategi transformasi digital kesehatan. Pelaksanaan strategi transformasi digital kesehatan dapat dilakukan penyesuaian secara berkala untuk menjamin keselarasan dengan perubahan kebijakan yang bersifat strategis. Pemantauan dan evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Situasi dan tantangan perkembangan era digital menjadikan integrasi data yang rutin dan berkualitas menjadi suatu komponen penting dalam mewujudkan transformasi digital. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa data yang terintegrasi serta sistem pelayanan kesehatan yang lebih sederhana merupakan salah satu aspek yang harus ditingkatkan untuk mencapai Indonesia sehat. Progres integrasi data kesehatan yang lebih sederhana nyatanya memiliki banyak tantangan. Banyaknya aplikasi kesehatan yang terbangun oleh pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta menjadi tantangan dalam menuju integrasi sistem data kesehatan. Aplikasi yang seharusnya memudahkan dan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan justru menimbulkan masalah baru seperti tersebarnya data di berbagai aplikasi yang ada dan memiliki standar yang berbeda sehingga tidak mudah diintegrasikan dan kurang bisa dimanfaatkan. Berdasarkan hasil pemetaan saat ini, terdapat lebih dari 400 aplikasi kesehatan dibangun atau dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Jumlah tersebut dapat bertambah banyak jika ditambahkan dengan aplikasi-aplikasi spesifik baik yang dibuat oleh pihak ketiga maupun yang dibuat oleh institusi kesehatannya itu sendiri. Masalah digitalisasi kesehatan yang lainnya terjadi ketika dikemukakan banyak data kesehatan yang terdokumentasi secara manual. Data kesehatan di beberapa daerah masih terdokumentasi menggunakan kertas dan tidak terintegrasi secara digital. Tantangan utama dalam membangun data kesehatan nasional adalah lebih dari 80% fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini belum tersentuh teknologi digital. Data yang terfragmentasi dan tersebar pada ratusan aplikasi kesehatan yang bervariasi, serta keterbatasan regulasi dalam hal standarisasi dan pertukaran data. Penutup, integrasi dalam kesehatan melahirkan tanah besar dalam upaya melakukan strategi transformasi digital kesehatan direncanakan untuk tahun 2024. Salah satu tantangan terbesar yang muncul adalah hadirnya banyak aplikasi layanan kesehatan yang menyebabkan data tersebar dan tidak memiliki format yang standar. Situasi ini menyebabkan terancamnya ketahanan kesehatan nasional akibat minimnya kesiapan informasi dan aktualisasi tindak lanjut. Sebagai contoh, informasi kesiapan tempat tidur, rumah sakit, obat-obatan, dan alat kesehatan serta tenaga kesehatan seluruh Indonesia tidak berdasarkan data real time dan tidak terjamin kebenarannya sehingga membuat keputusan dan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai rektor utama dalam mencapai visi untuk menuju Indonesia sehat tidak dapat berjalan sendirian, namun harus didukung oleh seluruh pelaku industri kesehatan. Implementasi strategi transformasi digital kesehatan juga harus dilandasi dengan data sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Strategi transformasi digital kesehatan akan terfokus pada pengembangan data kesehatan, pengembangan aplikasi layanan kesehatan, dan peningkatan ekosistem teknologi kesehatan yang berkelanjutan. Ketika fokus tersebut diharapkan dapat melahirkan peningkatan mutu data beserta kebijakannya sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Melalui pemetaan ini, seluruh layanan kesehatan dapat terintegrasikan sehingga optimalisasi dalam efektivitas interoperabilitas dapat terwujud pada pelayanan primer dan sekunder, pelayanan farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan nasional, sumber daya manusia, kesehatan, pembiayaan kesehatan, manajemen internal, hingga inovasi pada ekosistem bioteknologi. Implementasi strategi transformasi digital kesehatan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis platform berdasarkan prinsip-prinsip yang menjadi terobosan dalam membangun data kesehatan nasional, yaitu platform
berbasis layanan dan proses bisnis, standarisasi arsitektur, spesifikasi, kolaborasi ekosistem. Implementasi strategi transformasi digital kesehatan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis platform berdasarkan prinsip-prinsip yang menjadi terobosan dalam membangun data kesehatan nasional, yaitu platform berbasis layanan dan proses bisnis, standarisasi arsitektur, spesifikasi, kolaborasi ekosistem pelaku industri kesehatan, open IP berbasis microservice, dan kepatuhan melalui keterpatuhan manfaat imbal balik melalui kemudahan layanan dan informasi terintegrasi. Strategi transformasi digital kesehatan memiliki berupa platform Satu Sehat dan Citizen Health. Aplikasi platform Satu Sehat hadir dan dibangun sebagai solusi permasalahan-permasalahan terkait integrasi dan berkembangnya aplikasi. Citizen Health Application merupakan sebuah platform yang menyimpan data kesehatan pribadi atau personal health record secara lengkap. Sekian presentasi summary dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.